Bab 009. Tidak. Lebih baik kamu jangan terlibat dengan aku. Aku bukan wanita baik-baik yang pantas untuk dicintai. Aku hanya wanita kotor yang sudah dibuang oleh keluargaku. Aku hanya punya teman-teman yang selalu mencintaiku walaupun aku tidak pantas untuk dicintai, ujar Yola sembari terduduk di trotoar sembari memeluk lututnya sendiri. Please Yol, sekali ini saja, aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Aku harap kamu tidak menolakku, ujar Rafael sembari merangkul pundak Yola. Namun wanita cantik itu menepisnya. Tidak. Lebih baik Bapak pergi. Saya ingin sendiri, jangan pernah mengikuti saya karena saya akan membenci Bapak selamanya. Ujar Yola yang langsung berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Rafael. Wanita cantik itu menghentikan taksi yang sedang lewat. Dan dia masuk ke dalam taksi itu. Rafael yang tidak ingin terjadi hal buruk pada Yola pun langsung menaiki mobilnya dan mengikuti kemanapun taksi itu berjalan. Damar, Kenan dan Rere baru saja selesai meeting. Rencananya Kenan akan mengantar Rere untuk melihat apartemen yang akan ditempati oleh gadis cantik itu. Anda saya antar pulang ke rumah sekalian bos, ujar Kenan sembari melirik Damar yang ada di kursi belakang. Memangnya lu mau ngantar gue kemana? Rumah gue kan juga ada di apartemen itu. Gue juga mau lihat di mana apartemen yang diberikan perusahaan untuk Rere, ujar Damar yang membuat Rere memutar bola matanya malas. 129. Ngapain sih tuh buaya darat ngintilin kita pak? Memangnya nggak ada kerjaan lain, bisik Rere di telinga Kenan. Kenan terkekeh dan itu sukses membuat Damar mendengus kesal. Kenapa sih kamu jutek banget sama saya Re? Padahal saya nggak punya salah sama kamu. Tanya Damar yang membuat Rere memutar bola matanya malas. Bapak GR banget sih, memangnya siapa yang jutek sama bapak? Kayaknya saya memang jutek sama semua orang. Bapak saja yang selalu baper, jawab Rere yang membuat Damar menghela nafas kasar. Terserah kamu deh Re, apapun yang saya lakukan di mata kamu selalu salah, ujar Damar sembari menghela napas kasar. Beberapa menit kemudian mereka sudah sampai di apartemen yang akan ditempati oleh Rere. Apa nggak salah? Apa benar saya yang akan tinggal di apartemen ini pak? Tanya Rere sembari menutup mulutnya tidak percaya. Iya Re, unit apartemen kamu ada di lantai 5. Sedangkan apartemen milik Pak Bos ada di lantai paling atas, jawab Kenan yang membuat Rere membelalakkan matanya. Apartemen paling atas bukan ya cuma ada 4 unit ya Pak? Tanya Rere yang terkejut karena mengetahui kalau apartemen Nadia juga ada di lantai paling atas. Kamu kok tahu Re? Memangnya kamu pernah ke sini? Tanya Kenan penasaran. Sekarang mereka sudah keluar dari dalam mobil dan sekarang berada di basement apartemen itu. Ya pernah lah Pak, sering malahan. Salah satu unit apartemen yang paling atas itu kan milik sahabat saya Pak. Namanya Nadia, jawab Rere yang membuat Damar terkejut. Nadia Safira Arisandi maksud kamu Re? Tanya Damar terkejut. Iya Pak, sayang sekali sahabat saya udah menjanda, jawab Rere sembari menghela nafas kasar. Kenapa dunia sempit banget sih, gumam Damar yang masih bisa didengar oleh Kenan dan Rere. Saking bersemangatnya, Rere menarik tangan Kenan dan meninggalkan Damar yang masih melongo. Setelah sampai di apartemen yang akan dia tinggali, gadis cantik itu meloncat-loncat kegirangan. Serius saya boleh tinggal di sini Pak? Bapak nggak salah kan? Tanya Rere sembari menarik-narik lengan baju. Kenan. Iya Re. Selama kamu masih menjadi karyawan Gumilang Group, kamu boleh menempati apartemen ini. Tapi saya boleh ajak teman tinggal di sini kan Pak? Tanya Rere yang membuat Damar mendelikkan matanya. Nggak boleh. Apalagi kalau sampai kamu membawa pria masuk ke dalam apartemen ini,
ujar Damar tidak. Terima. Bapak Damar Gumilang yang terhormat, saya mengajak sahabat saya untuk tinggal di sini. Dia perempuan tulen bukan pria, jadi kalau Bapak tidak mengizinkan saya juga tidak mau tinggal di sini, ujar Rere yang membuat Damar menghela nafasnya kasar. Pria tampan itu benar-benar sudah frustasi menghadapi Rere, gadis itu benar-benar keras kepala. Ya sudah kalau begitu kamu boleh mengajak sahabat kamu tinggal di sini. Asalkan bukan pria, ujar Damar yang membuat Rere tersenyum lebar. Rere terus saja tersenyum, gadis cantik itu mengelilingi apartemen yang akan dia tempati. Sangat mewah, bahkan Rere tidak pernah membayangkan seumur hidupnya akan tinggal di apartemen semewah itu. Terima kasih Pak Damar. Ternyata di balik sifat playboy Bapak orangnya baik hati juga, ujar Rere tertawa kecil. Sedangkan Damar hanya bisa mengalah nafas kasar menghadapi Rere yang sangat keras kepala dan keras hati. Itu 130. Muji sih muji Re, tapi kenapa pakai ditambahi embel-embel playboy segala? Ujar Damar sembari membanting bokongnya di sofa. Sebenarnya Rere tidak membenci Damar, hanya saja dia malas beramah-ramah pada pria itu, malas kalau Damar menggombal padanya. Rere juga sudah tahu cerita tentang Damar dari Kenan, dia juga tahu kalau sebenarnya Damar itu orangnya baik hanya saja sedikit tengil dan playboy. Setelah kejadian di ruangan Damar waktu itu, Rere juga sudah tidak pernah melihat Feby ataupun wanita lain masih ke dalam ruangan Damar. Bahkan pria tampan itu giat sekali bekerja, sampai-sampai semua karyawan dan juga sang papa heran dengan perubahan sikap Damar. Di kamar apartemen Galaksi, pria tampan itu sedang tersenyum bahagia. Impiannya untuk bisa dekat dengan Nadia dikabulkan oleh Tuhan. Galaksi yakin setelah ini dia pasti bisa mengambil hati Nadia. Namun dia masih penasaran dengan sosok Kenzo. Dia sangat yakin kalau pria kecil itu ada hubungannya dengan sahabatnya. Gue pengen tahu reaksi Rafael kalau melihat foto si Kenzo, gumam Galaksi sembari memposting foto kebersamaannya dengan Kenzo di salah satu story akun pesan hijaunya. Dengan caption, kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih bocah titisan siapa? Caption yang dia tulis di foto kebersamaannya dengan Kenzo di story akun pesan hijaunya. Gue yakin kalau Rafael tahu ini dia bakalan penasaran mampus, ujar Galaksi sembari merebahkan tubuhnya di atas kasur. Oke, langkah pertama mendekati jandanya Gilang Arisandi sudah tercapai. Gue yakin suatu hari dia bakalan jatuh ke pelukan gue, gumam Galaksi sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia ingin segera tidur dan pagi yang cerah segera tiba. 131. Di tempat lain, Rafael mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Yola sampai ke sebuah klub malam yang sering didatangi oleh Rafael dan para sahabatnya. Wanita cantik itu seperti orang linglung, dia duduk sendiri di meja bar sembari menenggak minuman beralkohol 01. Rafael hanya menatapnya dari jauh, dia tahu kalau hati wanita cantik itu sekarang sedang hancur. Rafael ingin memastikan kalau Yola akan baik-baik saja, karena Rafael yakin di tempat itu pasti banyak orang yang akan memanfaatkan wanita polos itu. Melihat Yola hancur, hati Rafael pun ikut hancur. Dia tidak menyangka kalau Yola juga dijebak oleh saudara tirinya bahkan dibuang oleh papnya sendiri. Maafkan aku Yol, aku pria yang ikut andil merusak hidupmu. Maaf karena aku sudah terlambat, gumam Rafael sembari terus menatap Yola. Cukup lama Rafael mengamati Yola, dan sekarang sepertinya wanita cantik itu sudah setengah mabuk. Yola meletakkan kepalanya di atas meja sembari menangis. Beberapa pasang mata pria mulai menatap Yola, melihat itu Rafael langsung mendekati ibu satu anak itu. Sudah Yol, ayo kita pulang. Kamu sudah mabuk, ujar Rafael sembari menarik Yola ke dalam pelukannya.
Pergilah. Gue mau sendiri. Gue nggak mau berhubungan lagi dengan orang-orang munafik. Kalian semua jahat. Tidak ada satu orang yang menyayangi gue dengan tulus kecuali sahabat-sahabat gue. Ujar Yola sembari mendorong dada Rafael. Namun pria tampan itu tetap memeluk Yola dengan erat. Kenapa sakit banget? Padahal gue udah terbiasa dengan rasa sakit ini. Kenapa Tuhan tidak adil? Mengambil semua milik gue. Teriak Yola meracau sembari memukul-mukul dada Rafael. Tenanglah Yol, gue ada buat lu. Aku tercinta tapi tak akan membiarkan orang menghina lu lagi, kita balas sakit hati lu sama orang-orang yang sudah menyakiti lu, ujar Rafael sembari mengelus puncak kepala Yola. Namun Yola masih meronta, dia ingin melepaskan diri dari pelukan Rafael. Kenzo sayang. Aku kangen banget sama kamu. Di mana kamu sayang? Teriak Yola yang membuat Rafael terkejut. Siapa Kenzo Yol? Apa dia pacar kamu? Tanya Rafael sembari mengguncang-guncangkan pundak Yola. Rafael tidak akan terima kalau sampai Yola memiliki pria lain selain dirinya. Bukan urusan lu. Gue kangen sama dia, gue pengen pulang dan tidur meluk dia, ujar Yola sembari mendorong tubuh Rafael dan berjalan sempoyongan. Enggak Yol. Lu itu milik gue, dan selamanya akan tetap jadi milik gue. Gue nggak akan membiarkan pria manapun mengambil lu dari gue, ujar Rafael yang langsung membopong tubuh Yola dan membawa wanita cantik itu keluar dari klub. Lepasin gue. Gue pengen pulang. Gue kangen sama Kenzo. Teriak Yola sembari meronta ingin turun dari gendongan Rafael. Diam Yol. Jangan sampai ku memperkosa lu lagi. Teriak Rafael sembari masukkan tubuh Yola ke dalam mobil. Tidak lupa pria tampan itu mengenakan sabuk pengaman ke tubuh Yola. Yola terus merancau di dalam mobil, kadang dia tertawa terbahak-bahak lalu menangis dan tertawa lagi. Wanita cantik itu tidak henti-hentinya memanggil nama Kenzo dan itu sukses membuat Rafael geram. Rafael membawa Yola ke apartemennya, dia benar-benar ingin memiliki wanita cantik itu seutuhnya. 132. Setelah keluar dari dalam mobil, Rafael kembali menggendong tubuh Yola menuju apartemennya. Saat hendak masuk ke dalam apartemennya Rafael dipanggil oleh Damar. Jangan gila lu Fa. Sejak kapan lu bawa pulang cewek ke apartemen lu? Tanya Damar yang membuat Rafael menghentikan langkahnya. Bukan urusan lu Mar. Dia cewek yang udah gue cari selama 6 tahun. Dan kali ini gue nggak akan ngelepasin dia lagi, ujar Rafael yang langsung masuk ke dalam apartemennya sembari menggendong Yola. Sedangkan Damar masih mematung di depan pintu apartemen Rafael. Dasar semprul. Ngapain dia bawa tuh cewek ke apartemennya? Nanti kalau dia hilaf bisa berabe, ujar Damar lalu pergi meninggalkan pintu apartemen Rafael dan masuk ke apartemennya sendiri. Ngapain gue repot-repot mikirin Rafael, orang gue sendiri aja masih bingung caranya menaklukkan hati Rere, gumam Damar dalam hati. Rafael merebahkan tubuh Yola di atas kasur kamarnya, namun wanita cantik itu mencoba turun dari atas ranjang. Gue mau pulang. Gue kangen sama Kenzo, rengek Yola sembari mengalungkan kedua tangannya di leher Rafael. Rafael menatap wajah cantik Yola, dia benar-benar menyesal karena tidak menemukan wanita itu lebih awal. Betapa menderitanya Yola selama 6 tahun ini. Tenanglah Yol, jangan pulang sekarang. Besok pagi aku akan mengantar kamu pulang, ujar Rafael sembari membelai pipi ibu satu anak itu. Yola menatap wajah tampan Rafael, dia tersenyum sembari menangkup kedua pipi Rafael. Sejak kapan kamu tumbuh jadi besar begini sayang? Kenapa kamu ada jambangnya? Ujar Yola sembari mengelus pipi Rafael.
Wanita cantik itu mengira kalau pria di hadapannya itu adalah putranya, Kenzo. Yola mencubit hidung mancung Rafael dan mendaratkan ciuman di kening pria tampan itu. Yola, ayo tidur, jangan sampai aku hilaf dan memakanmu sekarang, ujar Rafael sembari mendorong tubuh Yola agar tidur. Namun wanita cantik itu enggan, Yola malah memeluk Rafael dengan erat dan menyandarkan kepalanya di dada bidang Rafael. Apa kamu sadar siapa saya Yola? Jangan sampai menyesal saat kamu bangun besok, ujar Rafael sembari membelai bibir mungil Yola. Pria tampan itu tidak tahan ingin melumat bibir berwarna merah muda itu. Tanpa aba-aba Rafael langsung melum 4T-nya. Dengan lembut. Sangat manis, itulah yang dirasakan Rafael sekarang. Yola yang sudah setengah sadar pun pasrah. Wanita cantik itu malah membuka mulutnya, memberikan ruang Rafael untuk menjelajahi rongga mulutnya dengan indera pengecapnya. Cukup lama Rafael dan Yola bertukar selaiva, namun Rafael yang tersadar langsung melepaskan tautan bibir mereka. Dia tidak mau sampai hilang kendali dan berakhir membuatnya menyesal esok hari. Dia yang masih sadar tidak ingin Yola sampai membencinya besok. Rafael menyatukan kening mereka, pria tampan itu membelai rambut Yola dengan lembut. Tidurlah sayang, kalau kamu terus seperti ini aku tidak akan bisa mengendalikan diriku lagi, ujar Rafael sembari merebahkan tubuh Yola di atas kasurnya. Yola mulai tenang, wanita cantik itu memejamkan matanya. Rafael menarik selimut untuk menutupi tubuh. 133. Yola. Dia menatap wajah Yola sampai wanita cantik itu tertidur pulas. Maafkan aku sayang, aku berjanji besok aku akan jujur sama kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita lagi dan dihina oleh siapapun, aku sangat mencintai kamu Yolanda Amalia Triatmaja, ujar Rafael sembari mengecup lembut kening Yola. Setelah memastikan Yola sudah tertidur, Rafael pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Tidak membutuhkan lama, beberapa menit kemudian Rafael sudah keluar dengan piyama panjang. Pria tampan itu tersenyum saat melihat Yola yang masih tertidur pulas. Malam ini dia ingin tidur sembari memeluk Yola. Namun saat dia merebahkan tubuhnya di samping Yola, Rafael ingin mengecek handphonenya dulu. Matanya membelalak saat melihat story pesan hijau milik Galaxy. Berkali-kali pria tampan itu mengucek-ngucek matanya, memastikan kalau pria kecil yang sedang berpose manis dengan Galaxy itu tidak nyata. Anak siapa dia? Kenapa wajahnya mirip banget sama gue? Gumam Rafael sembari mencoba untuk melakukan panggilan pada Galaxy. Namun sepertinya handphone pria tampan itu tidak aktif. Sialan si Galaxy. Dia benar-benar menyebalkan. Seandainya gue nggak lagi sama Yola, gue pasti nyamperin di apartemennya, ujar Rafael sembari menghela nafas kasar. Rafael merebahkan tubuhnya di samping Yola, dia menatap langit-langit kamarnya dan sekali menoleh ke samping melihat keadaan Yola. Aku sudah siap seandainya besok kamu marah dan memakiku, tapi aku benar-benar ingin sekali membahagiakan kamu Yola, ujar Rafael sembari menarik tubuh Yola ke dalam pelukannya. Di tempat lain, Rere sangat khawatir kenapa sahabatnya Yola belum pulang sampai tengah malam begini. Dia sudah berkali-kali menghubungi Yola namun panggilannya tidak tersambung. Rere juga mencoba menghubungi Nadia namun hal yang sama terjadi pada nomor sahabatnya itu. Sebenarnya lu kemana sih Re? Apa lu lagi nginep di apartemennya Nadia? Kenapa lu nggak ngasih kabar sama gue? Gumam Rere sembari merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia sangat gelisah saat Yola tidak pulang ke kontrakan, Rere takut terjadi hal yang buruk pada sahabatnya itu. 134. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Nadia sudah bangun sejak subuh. Pergelangan kakinya juga sudah membaik. Dia sudah bisa berjalan walaupun sedikit pincang.
Si kecil Kenzo meminta izin pada Nadia ingin bermain ke rumah Galaksi. Kemarin Galaksi memang berpesan padanya, dia akan mengajak bermain Kenzo kalau Kenzo mau datang ke apartemennya. Nadia tahu kalau pria kecil itu pasti bosan di apartemennya, dia pasti butuh teman baru dan suasana baru. Karena itu Nadia menyuruh salah satu pelayannya untuk mengantar Kenzo di apartemen Galaksi. "Hai boy," sapa Galaksi yang sekarang membuka lebar pintu apartemennya. "Hai om," katanya kemarin Kenzo boleh main ke rumah om. "Jadi sekarang Kenzo datang ke sini," ujar pria kecil itu yang membuat Galaksi tersenyum lebar. Dia yakin kesempatan untuk mendekati Nadia akan semakin lebar, apalagi kalau ada Kenzo di sana. "Ayo masuk boy, om punya video game yang bisa kita mainkan berdua," ujar Galaksi bersemangat. Pria kecil itu masuk ke dalam apartemen Galaksi, dia terlihat sangat bersemangat karena punya teman bermain. Sedangkan pelayan yang mengantarkan Kenzo tadi sudah kembali ke apartemen Nadia. Sedangkan di tempat lain, Yola mencoba membuka matanya. Dia memijit pelipisnya yang telah sangat sakit. Namun dia membelalakan matanya saat mencium aroma yang asing di indera penciumannya, apalagi sebuah tangan besar yang sekarang sedang melingkar di pinggangnya. Yola mendongakkan kepalanya, dia membelalakan matanya saat melihat wajah Rafael yang sedang terlelap. Yola mendesis, dia mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan ingatannya tadi malam. Ibu satu anak itu memukul-mukul kepalanya sendiri saat teringat apa yang sudah dia lakukan pada Rafael tadi malam. "Dasar bodoh. Kenapa lu nggak ada kapok-kapoknya sih Yol? Apa lu mau jatuh ke lubang yang sama?" Gumam Yola sembari menundukkan kepalanya. Yola menatap pakaiannya masih lengkap, dia bisa bernafas lega saat celana panjang dan kemeja itu masih melekat di tubuhnya. "Ya Tuhan. Ternyata gue masih selamat. Bodohnya gue kalau sampai terjadi hal yang kedua kalinya," gumam Yola sembari mencoba melepaskan pelukan Rafael. Saat ibu satu anak itu mencoba turun dari atas ranjang, Rafael langsung mencekal tangannya. "Mau kemana kamu Yol?" tanya Rafael yang membuat Yola menghentikan gerakannya dan menoleh. "Maafkan saya Pak, saya harus pulang." "Maaf karena tadi malam saya merepotkan Bapak," ucap Yola sembari menundukkan kepalanya. Dia benar-benar malu pada Rafael. Yola yakin Rafael pasti kewalahan menghadapi dirinya yang sedang mabuk. Dia yakin, tingkahnya saat mabuk sangatlah merepotkan. "Kita harus bicara Yol, aku ingin jujur sama kamu. Aku berharap kamu tidak akan lari dari aku dan membenciku setelah mengetahui semuanya," ujar Rafael yang masih mengumpulkan keberaniannya untuk jujur pada Yola. Yola terdiam, dia penasaran apa yang akan dikatakan oleh Rafael. Namun dia ikut tegang saat melihat wajah serius Rafael. "Aku cinta sama kamu Yol. Dan aku berharap kamu mau menjadi istriku," ujar Rafael yang membuat Yola langsung beranjak dari tempat tidur. Jujur jantung wanita cantik itu berdegup sangat cepat mendengar ucapan Rafael. Namun dia menggelengkan kepalanya saat memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. 135. "Tidak Pak, pikirkan lagi apa yang Bapak ucapkan tadi. Anda sudah mendengar sendiri dari mereka seperti apa saya. Saya hanya sampah yang dibuang oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung saya, wanita yang tidak pantas mendapatkan cinta pria manapun. Bapak tidak mungkin mencintai wanita kota seperti saya," ujar Yola sembari berdiri dan memundurkan langkahnya. Mata wanita cantik itu sudah berkaca-kaca, satu kedipan saja pasti buliran bening itu akan terjatuh. "Tidak Yol, kamu bukan wanita kotor. Kamu hanya dijebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kamu hanya korban. Aku sangat mencintai kamu dan sudah menunggu kamu selama 6 tahun, ujar Rafael membuat Yola langsung membeku. Tubuh wanita cantik itu kaku,
ingin berbicara tapi suaranya hanya tercekat di tenggorokan. Dia semakin terkejut saat Rafael berjalan mendekatinya. Pria tampan itu menarik tubuh Yola ke dalam pelukannya. Aku sudah mencarimu selama 6 tahun Yol, hidupku tidak tenang setelah malam itu. Aku mencarimu kemana-mana, tapi kamu hilang bak di telan bumi. Sekarang kamu sudah berada di sisiku dan aku tidak akan membiarkan kamu pergi lagi, ujar Rafael yang semakin mendekap erat tubuh Yola. Yola masih terdiam. Dia belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang diucapkan oleh Rafael. Maafkan aku Yol, aku benar-benar minta maaf sama kamu, mungkin kejadian malam itu memang tidak kita sengaja, tapi akulah orang yang sudah menodai kamu, ujar Rafael yang membuat Yola tidak bisa berkata-kata lagi. Ucapan Rafael itu seakan seperti palu yang menghantam dadanya, rasanya sakit dan sesak. Apa yang Anda katakan Pak? Saya masih belum mengerti. Tanya Yola dengan suara yang bergetar. Akulah pria malam itu Yol, pria yang sudah mengambil sesuatu yang berharga dari diri kamu. Sumpah demi apapun aku tidak dengan sengaja melakukannya, kamu yang datang ke kamarku dan aku dalam pengaruh obat, jawab Rafael yang membuat kepala Yola seperti berputar-putar. Bak dihimpit batu besar dada dan kepalanya terasa sangat sakit. Air matanya tanpa terasa sudah mengalir deras, tubuhnya bergetar. Yola mencengkram piyama yang dikenakan oleh Rafael. Wanita cantik itu menatap tajam mata Rafael, tangisnya pecah dadanya terasa sangat nyeri. Kamu jahat. Kamu brengsek. Kamu tega sekali sama aku. Teriak Yola sembari memukul-mukul dada Rafael. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan sama aku Yol, aku rela kalau itu bisa mengurangi rasa sakitmu, aku pasrah kalau kamu menghabisiku sekarang juga, ujar Rafael sembari menatap Yola yang terus menghujami pukulan berat badannya. Kematian terlalu mudah untuk kamu. Kamu tidak tahu bagaimana sakitnya aku berjuang selama ini. Berjuang untuk bertahan hidup. Teriak Yola lalu menggigit pundak Rafael sampai pria tampan itu memejamkan matanya. Rafael tahu Yola ingin meluapkan amarahnya. Rafael hanya diam, pria tampan itu pasrah walaupun apa yang sudah dilakukan Yola pada tubuhnya. Berkali-kali Yola menggigit lengan dan pundaknya, namun Rafael hanya diam walaupun terasanya sangat sakit dan perih. Pria tampan itu pun tidak kuasa menahan air matanya. Dia tahu pasti sekarang Yola sangat terkejut dan kecewa. Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun dia harus jujur. Rafael tidak ingin dia sampai kehilangan Yola lagi. Maafkan aku Yol, aku baru bisa jujur sekarang. Aku tidak ingin kamu pergi lagi dari aku sudah menunggu pertemuan kita selama 6 tahun, ujar Rafael sembari memeluk erat tubuh Yola. Dia tidak peduli walaupun Yola meronta dingin dilepaskan. Yola terdiam, dia teringat pada sang putra. Wanita cantik itu menatap tajam Rafael dengan wajah yang dipenuhi air mata. Sekarang dia menjadi ketakutan, bagaimana kalau Rafael mengetahui kalau dia sudah melahirkan putranya? Dan bagaimana kalau Kenzo sampai direbut oleh Rafael? 136. Lepaskan. Aku mau pulang. Teriak Yola sembari mencoba mendorong tubuh Rafael. Namun pria tampan itu cukup kuat, Rafael terus memeluknya dengan erat. Tidak peduli walaupun apa yang dilakukan oleh Yola padanya. Di tempat lain, Rere datang ke apartemen Nadia. Dia masih mengkhawatirkan Yola yang sampai sekarang tidak pulang dan memberikan kabar padanya. Sekalian dia membawa beberapa barang-barangnya untuk dia bawa pindah ke apartemen yang akan dia tempati nanti. Gadis cantik itu sekarang sudah berada di depan pintu apartemen Nadia. Seorang pelayan membukakan pintu untuknya dan mempersilahkan Rere masuk. Pelayan Nadia langsung mengantar Rere ke ruangan tengah di mana Nadia sekarang sedang bersantai. Yola nggak pulang semalam Nat, ujar Rere sembari duduk di samping Nadia. Seriusan lu? Terus kemana dia semalam kok nggak pulang?
Tanya Nadia sembari menatap Rere penuh tanya. Nah itu yang mau gue tanyain sama lu, dari semalam nomor lu nggak aktif. Nomor Yola juga nggak bisa gue hubungi. Dia juga nggak ngasih kabar apapun sama gue, gimana kalau dia dalam masalah Nat? Tanya Rere yang terlihat sangat khawatir. Aduh, tuh anak kok ada-ada aja sih. Kenapa Pakek nggak ngasih kabar segala? Ujar Nadia sembari mencoba untuk menghubungi nomor Yola tapi tetap tidak tersambung. Terus si Kenzo kemana Nat? Kok gue nggak lihat dia dari tadi? Tanya Riri sembari mengarahkan seluruh pandangannya ke ruangan besar itu. Kenzo lagi main sama tetangga sebelah, dia pria yang pernah gue tolong. Dan kemarin dia nolong gue, ujar Nadia yang membuat Rere mendalikan matanya. Lu kok biarin Kenzo main sama orang yang baru dikenal sih Nat? Gimana kalau orang itu nggak baik, ujar Rere yang khawatir. Gue yakin dia orang baik, lagian mana mungkin orang yang punya apartemen di lantai ini bakalan macam-macam. Pasti dia bukan orang sembarangan, gue nggak bisa nolak permintaan Kenzo. Kayaknya dia nyaman banget main sama cowok itu, ujar Nadia yang membuat Rere mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasti dia ganteng banget. Makanya lu kepincut sama dia, ujar Rere yang membuat Nadia terkekeh. Yah keakui dia ganteng dan ramah. Kalau lu khawatir, lebih baik kita susul Kenzo saja. Terus kita cari keberadaan Yola. Hari ini Kak Andini lagi nggak enak badan jadi dia nggak kesini, ujar Nadia sembari beranjak dari duduknya. Sedangkan di apartemen Galaksi, Damar baru saja sampai di sana. Pria tampan itu terkejut saat melihat Galaksi yang sedang main PlayStation bersama pria kecil yang pernah Damar lihat sebelumnya. Laks, lu dapat bocah ini dari mana? Kenapa dia tiba-tiba di sini? Tanya Damar yang langsung duduk di samping Kenzo yang sedang serius. Kenzo tidak begitu menggubris Damar yang sekarang menatap wajahnya tanpa berkedip. Dari cewek pujaan gue lah. Kui bantuin dia ngomong nih bocah. Emangnya kenapa, lu kenal sama nih bocah? Tanya Galaksi yang masih memfokuskan pandangannya ke layar televisi besar di hadapannya. Gak kenal sih. Tapi pernah ketemu dia waktu nganter sekretaris gue pulang. Dan nih bocah yang gue bilang sama lu dan Rafael, kalau dia yang mirip banget sama si Rafael, ujar Damar yang membuat Galaksi. 137. Menghentikan kegiatannya. 138. Hore. Kenzo menang. Om Laksi kalah. Teriak pria kecil itu kegirangan. Galaksi dan Damar pun langsung tersadar dari lamunan mereka. Pria kecil itu memeluk leher Galaksi dengan erat. Kenzo seneng deh bisa punya teman main seperti Om Laksi, dulu Kenzo sayang banget sama Dedi Gilang. Tapi sekarang Dedi Gilang sudah nggak ada, ujar pria kecil itu sembari memeluk erat leher Galaksi. Galaksi dan Damar saling pandang. Mereka masih kepikiran tentang wajah bocah itu yang sangat mirip dengan sahabat mereka. Kenzo sayang. Umur kamu sekarang berapa boy? Tanya Galaksi sembari mengelus puncak kepala pria kecil. Itu. Umur Kenzo 5 tahun om, sebentar lagi Kenzo mau masuk taman kanak-kanak, jawab pria kecil itu bersemangat. Terus mama kamu sekarang kemana boy? Kenapa kamu tinggal sama Mami Nadia? Tanya Galaksi lagi. Mama lagi kerja om, Ken Snow nemenin Mami Nadia. Kasihan Mami sedih ditinggal Dedi Gilang, jawab Kenzo polos. Terus papa kamu kemana boy? Imbuh Damar. Mendengar pertanyaan Damar, Kenzo langsung terdiam. Mata pria kecil itu berkaca-kaca dan itu sukses membuat Galaksi dan Damar memelan ludahnya kasar. Mereka merasa sudah salah menanyakan pertanyaan itu pada Kenzo. Kenzo nggak punya papa om, mama bilang papa Kenzo lagi kerja jauh.
Nanti kalau sudah punya uang papa pasti pulang, jawab pria kecil itu sembari meremas tangannya sendiri. Sudah jangan sedih boy, anggap saja kami ini seperti papa kamu, kami senang banget punya teman kecil yang ganteng kayak kamu boy, ujar Galaksi sembari mengelus puncak kepala Kenzo dengan lembut. Saat Damar ingin membuka mulutnya dan menanyakan hal lain pada Kenzo, mereka berdua dikejutkan dengan seseorang yang memencet bel apartemen Galaksi. Kayaknya ada tamu Lux. Gak mungkin itu Rafael kan? Itu anak pasti langsung nyelonong masuk kalau mau ke sini, ujar Damar yang diangguki oleh Galaksi. Ya udah kita lihat aja, gue takutnya malah mama yang ke sini, ujar Galaksi sembari beranjak dari duduknya dan mengangkat Kenzo ke atas gendongannya. Kalian tunggu di sini, gue mau buka pintu dulu, ujar Galaksi mendudukkan Kenzo di atas sofa ruang tamu berdampingan dengan Damar. Galaksi terkejut saat membuka pintu apartemennya, dia tersenyum melihat Nadia dan Rere yang sudah berada di sana. Hai Nat, sapa Galaksi terlihat gugup. Hai Mas. Aku mau jemput Kenzo. Maaf kalau dia udah ngerepotin kamu Mas, ujar Nadia sedikit sungkan. Enggak kok Nat, aku malah seneng Kenzo mau main ke sini lagian. Aku ada temennya main PlayStation. Ayo silakan masuk dulu, ujar Galaksi namun Rere dan Nadia terlihat ragu. Terima kasih Mas, panggilin Kenzo-nya saja. Lain kali aku mampir ke sini, ujar Nadia yang memang sungkan ingin masuk ke dalam apartemen pria. Rere yang tadi hanya diam saja terkejut saat melihat penampakan Damar yang sedang menggendong Kenzo. 139. Bapak ngapain di sini? Tanya Rere yang masih terkejut. Kamu yang ngapain di sini Re? Tanya Damar balik. Saya cuma mau jemput Kenzo, mamanya kangen. Mumpung liburan saya mau bawa dia pulang, jawab Rere yang membuat Galaksi dan Damar saling pandang. Mereka semakin penasaran siapa sosok ibu kandung pria kecil itu sebenarnya. Di apartemen Rafael. Yola masih menangis, dia meronta meminta Rafael melepaskannya. Namun pria tampan itu masih memeluk erat tubuh Yola. Sekarang pundak, lengan dan tangannya sudah dipenuhi bekas gigitan Yola. Namun sepertinya pria tampan itu tidak memperdulikannya. Dia tidak ingin melepaskan Yola, dia takut kalau wanita cantik itu pergi dari kehidupannya lagi. Apakah kamu benar-benar tidak mau memberikan kesempatan untuk aku Yol? Aku sudah mencarimu setelah malam itu, aku sudah jatuh cinta sama kamu sejak kejadian malam itu. Dan sekarang aku mohon kamu mau memaafkan aku dan memberikan kesempatan aku untuk menebus semua dosa-dosaku, ujar Rafael sembari mencium puncak kepala Yola. Yola masih terisak, sebenarnya perasaan wanita cantik itu jauh lebih baik. Dia syok sekaligus bahagia ternyata pria yang sudah memberinya seorang putra itu bukanlah pria B** yang sudah melupakan dia. Namun mengingat statusnya dan status Rafael sekarang Yola masih takut. Kita bicara lain kali saja Pak, saya mohon lepaskan saya. Saya ingin pulang, ujar Yola sembari mendorong dada Rafael. Saya akan melepaskan kamu Yol, tapi saya mohon jawab pertanyaan saya dengan jujur, ujar Rafael yang diangguki oleh Yola. Wanita cantik itu tidak ingin berlama-lama lagi berada di sana. Dia tidak ingin terhanyut dalam perasaannya saat Rafael terus memohon padanya. Apa kamu sudah melahirkan anak kita? Tanya Rafael yang membuat Yola mendelikkan matanya karena terkejut. Yola tidak menyangka kalau Rafael mengetahui tentang anak mereka. Anak siapa maksud Bapak? Tanya Yola yang pura-pura tidak tahu. Anak kita Yol, di mana dia sekarang? Aku sudah mencari tahu kemarin dan aku mendapatkan berita bahwa 6 tahun yang lalu kamu mengandung anakku, jawab Rafael yang membuat Yola gelagapan. Yola belum tahu apa tujuan Rafael sebenarnya,
Dia takut kalau ayah dari putranya itu hanya ingin mengambil putranya saja dan memisahkan mereka berdua. Tidak Pak, saya tidak pernah melahirkan anak Bapak, ujar Yola sembari mendorong kasar Rafael sekuat tenaganya. Wanita cantik itu langsung berlari keluar dari kamar itu setelah terlepas dari pelukan Rafael. Yola! Teriak Rafael sembari mengejar Yola. Yola sudah berhasil membuka pintu apartemen itu. Wanita cantik itu sampai terjatuh saking terburu-burunya. Yola! Teriak Rafael saat melihat Yola yang jatuh tersungkur menghantam lantai. Rafael langsung berjongkok dan memeluk Yola dengan erat. Galaksi, Damar, Nadia dan Rere yang terkejut pun langsung menoleh. Mereka syok saat melihat Yola yang sekarang terduduk di lantai dengan seorang pria yang memeluk Yola dengan erat. Yola! Teriak Nadia dan Rere bersamaan. Yola langsung menoleh, dia terkejut melihat kedua sahabatnya di sana. Sedangkan Rafael membantu wanita itu untuk berdiri. 140. Namun semua orang semakin tegang saat Kenzo berteriak memanggil mamanya. Mama! Kenzo kangen! Teriak Kenzo sembari melorot dari gendongan Damar. Pria kecil itu berlari dan langsung memeluk Yola dengan erat. Kenzo! Pekik Yola tak kalah terkejutnya. Yola mulai tegang saat melihat wajah terkejut Rafael. Rafael yang melihat pria kecil di hadapannya langsung membeku, tubuhnya bergetar hebat. Apalagi setelah melihat wajah Kenzo dari dekat. Mama! Kenzo udah nunggu Mama dari kemarin. Katanya Mama mau jemput Kenzo. Tanya Kenzo sembari tersenyum menatap wajah sang mama. Namun perhatian pria kecil itu teralihkan saat melihat penampakan pria yang sekarang bersama sang mama. Kenzo sampai tidak berkedip menatap Rafael yang masih mematung di tempatnya. Yola langsung menarik sang putra ke belakang tubuhnya, dia tidak mau kalau Rafael mengambil putranya. Sedangkan Galaksi, Damar, Rere dan Nadia melangkah mendekati Rafael dan Yola. Kita khawatir sama lu dari semalam Yol, nggak tahunya lu juga ada di sini, ujar Rere sembari melangkah mendekati Yola yang masih membeku di tempatnya. Si kecil Kenzo mengintip Rafael yang masih membeku, pria tampan itu seperti orang linglung begitu juga dengan Yola. Yola, katakan sama aku, apakah dia putraku? Tanya Rafael yang membuat tubuh Yola bergetar. Sedangkan Galaksi, Damar, Nadia dan Rere membelalakkan matanya mendengar pertanyaan dari Rafael. Tidak. Dia putraku bukan putramu. Jawab Yola yang membuat Rafael memejamkan matanya, hatinya nyeri saat Yola mengatakan itu padanya. Dia yakin kalau pria kecil di depannya itu adalah darah dagingnya. Rafael berjongkok, dia mengulurkan tangannya pada Kenzo. Sayang, sini nak peluk papa. Papa kangen sama kamu, ujar Rafael yang membuat mata Kenzo berbinar. Pria kecil itu langsung melepaskan diri dari sang mama dan memeluk Rafael dengan erat. Papa. Papa Kenzo sudah pulang. Berarti uang papa sudah banyak, ujar pria kecil itu sembari tersenyum lebar. Sedangkan Yola yang melihat itu langsung menyandarkan tubuhnya di tembok, dia takut sekaligus bahagia. Yola takut Rafael mengambil putranya, sedangkan Yola bahagia melihat senyuman lebar di bibir sang putra. Maafkan papa sayang, papa benar-benar minta maaf sama kamu, ujar Rafael sembari menciumnya seluruh wajah sang putra. Pria tampan itu tidak kuasa menahan air matanya, dia benar-benar takjub dengan pria kecil di hadapannya. Pria kecil yang wajahnya adalah fotokopi dari dirinya, semua yang ada dalam diri Kenzo adalah copy paste dari dirinya. Kenapa papa minta maaf sama Kenzo? Mama bilang papa lagi kerja jauh. Ngumpulin uang yang banyak supaya nanti bisa jemput Kenzo sama mama. Sekarang papa sudah datang, berarti uang papa sudah banyak kan? Tanya pria kecil itu polos.
Mendengar ucapan sang putra membuat dada Rafael semakin sesak, bahu pria tampan itu sampai terguncang. Semua orang yang ada di sana pun ikut meneteskan air matanya. Tidak terkecuali di Damar dan Galaksi, mereka berdua tidak menyangka kalau benih yang ditanam sahabatnya 6 tahun yang lalu sudah tumbuh sebesar ini. Mama memang nggak bohong sama Kenzo. Papa Kenzo sudah pulang, jadi sekarang Kenzo punya papa seperti teman-teman Kenzo, ya mah? Tanya pria kecil itu yang membuat tangis Yola kembali pecah. Nadia dan Rere langsung memeluk sahabatnya itu dengan erat. 141. Rafael masih memeluk erat Kenzo sembari menangis, Yola juga sama. Rere dan Nadia memeluk sahabatnya. Ayo kita masuk ke apartemenku saja Yol, kamu butuh bicara berdua dengan ayahnya Kenzo, ujar Nadia sembari mengelus punggung sahabatnya itu. Kenzo sayang. Ajak papa masuk ke apartemen mami yuk. Ajak Nadia sembari mengelus puncak kepala si kecil Kenzo. Iya mami, Kenzo kangen banget sama papa. Kenzo mau digendong sama papa, jawab pria kecil itu sembari mengalungkan kedua tangannya di leher Rafael. Kenapa papa nangis? Kenzo nggak nakal kok pa. Kenzo selalu nurut apa kata mama, bunda Rere dan mami Nadia. Kata mama kalau Kenzo jadi anak yang nurut dan baik, pasti papa Kenzo cepat pulang, ujar pria kecil itu yang membuat hati Rafael semakin sakit. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Yola dan putranya melewati kehidupannya selama ini, pasti putra semata wayangnya itu sangat merindukan sosok dirinya. Pasti dia juga mendapat ejekan dari teman-teman sebayanya, bagaimana seorang gadis muda seperti Yola bisa melewati kesusahannya selama ini. Bahkan bisa mendidik putranya menjadi anak yang pintar dan pengertian di tengah keterbatasan dan kekurangan mereka. Gak apa-apa boy. Papa nangis saking bahagianya ketemu sama kamu boy. Papa nggak ngangka kamu sudah sebesar ini, ujar Rafael sembari menciumi puncak kepala sang putra berkali-kali. Ayo kita ngobrol di rumahnya Mami Nadia saja ya pa, Kenzo sudah minggu tinggal sama Mami Nadia. Dan sekarang pasti mama sudah kangen, makanya mama ngajak papa jemput Kenzo, ujar pria kecil itu sembari mencium pipi sang papa. Rafael tersenyum, dia menoleh pada Yola yang masih menangis di pelukan kedua sahabatnya. Ayo kita masuk dulu Tuan Rafael, kita berbicara di dalam saja, ujar Nadia sembari membawa masuk Yola. Rafael mengikuti langkah ketiga wanita cantik itu, begitu juga dengan Damar dan Galaksi. Ngapain bapak ikutan ke sini? Tanya Rere sembari menyenggol lengan Damar. Ya terserah saya. Orang yang punya rumah saja nggak keberatan. Kok kamu yang ribet? Jawab Damar yang membuat Rere mendengus kesal. Kenzo ikut mami sama bunda Rere dulu ke ruang tengah, biarkan papa sama mama kamu bicara. Nggak boleh ganggu orang tua yang lagi ngobrol, ujar Nadia yang diangguki oleh pria kecil itu. Kenzo langsung melorot dari pangkuan Rafael, pria kecil berlari menghampiri Nadia dan Rere. Mari kita ngobrol di ruang tengah saja mas, sepertinya mereka butuh waktu berdua untuk berbicara, ujar Nadia memberi kode pada Galaksi dan Damar untuk pergi dari tempat itu. Kami beri waktu kalian untuk bicara berdua, pikirkan apa yang terbaik untuk Kenzo. Jangan egois dan keras kepala, kalian memang sudah dewasa dan mengerti apa yang terjadi. Tapi Kenzo butuh kalian berdua, ujar Nadia sembari melangkah diikuti Kenzo, Rere, Galaksi dan Damar. Mereka berlima menuju ruang keluarga. Silakan duduk mas, biar bibi membuatkan minuman untuk kalian, ujar Nadia mempersilahkan Damar dan Rafael untuk duduk di sofa ruang keluarga. Gue bener-bener nggak ngangka buntutnya si Rafa udah segede gini. Gimana kalau kedua orang tuanya tahu? Bisa-bisa dihajar si Rafael sama papanya, ujar Damar yang teringat pada kedua orang tua sahabatnya itu. Halah. Gaya lu,
Jangan sampai nanti ada anak remaja yang ngaku-ngaku jadi anak kandung lu. Secara lu kan demen nanam benih di mana-mana, ujar Galaksi yang membuat Damar mendelikkan matanya. 142. Tutup mulut lu Laks. Suka sembarangan kalau ngomong. Ujar Damar bersungut-sungut. Pria tampan itu melirik Rere yang melengos. Gue sendiri juga bingung, mereka bakalan senang atau bakalan marah kalau tahu si Rafael sudah punya anak segede ini, imbuh Galaksi. Kami nggak ngangka kalau ayah kandung Kenzo itu teman kamu Mas, selama ini kami adalah saksi hidup perjuangan Yola semenjak hamil besar sampai Kenzo besar ini, ujar Nadia sembari mengelus puncak kepala Kenzo. Kami benar-benar kagum sama Yola, dia adalah wanita yang sangat tegar. Setiap cacian dan makian orang tidak pernah dia hiraukan, fokusnya hanya untuk merubah hidup dan membesarkan Kenzo saja, dia sendiri juga tidak menyangka kalau Pak Rafael itu adalah ayah kandung Kenzo, imbuh Rere. Memangnya Yola nggak ingat sama wajahnya Rafael malam itu Re? Tanya Danmar penasaran kenapa Yola tidak mengingat Rafael. Enggak, Yola bilang saking ketakutannya malam itu dia nggak sempat melihat wajah papanya Kenzo. Yang dia pikirkan hanya kabur dari kamar hotel itu, jawab Rere yang membuat Galaksi dan Damar mengangguk-anggukan kepalanya. Pantes aja Yola nggak nyari Rafael dan meminta pertanggungjawaban sama dia, imbuh Galaksi. Di ruang tamu apartemen Nadia, Rafael dan Yola masih terdiam. Belum ada yang mau membuka suara terlebih dahulu. Namun lama-kelamaan Rafael tidak tahan lagi, dia mencoba mendekati Yola. Pria tampan itu berpindah duduk, dia duduk di samping ibu dari putranya itu. Terima kasih Yol, terima kasih karena kamu sudah bertahan. Maafkan aku yang terlambat menemukan kalian berdua, aku tahu aku pria brengsek yang tidak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon berikan aku kesempatan untuk menebus semua dosa-dosaku kepada kalian dan berusaha membahagiakan kalian berdua, ujar Rafael sembari mengambil tangan Yola dan menggenggamnya dengan erat. Yola menarik tangannya dari genggaman Rafael, dia mengusap air matanya. Jujur saat ini hati wanita cantik itu sedang berkecambuk. Dia takut kalau Rafael dan keluarganya akan memisahkan dia dengan Kenzo. Aku tidak pernah menyalahkan kamu, semuanya terjadi tanpa sengaja. Semua berawal dari orang-orang yang dengan tega sengaja menghancurkan aku, jadi aku tidak berhak menghakimi kamu, ujar Yola sembari menundukkan kepala. Air matanya tidak mau berhenti mengalir. Maafkan aku Yol, karena aku kamu sampai hamil di luar nikah. Dan tidak diakui oleh papa kamu, aku benar-benar berdosa Yol. Membiarkan kamu berjuang sendiri membesarkan putra kita, ujar Rafael dengan mata yang berkaca-kaca menatap Yola yang masih menangis. Tidak, mereka saja yang jahat. Bahkan ayah kandungku sendiri yang seharusnya menjadi tempat untuk mengadu dan bersandar tidak pernah mau mendengarkan ucapanku. Aku hanya punya Kenzo di dunia ini, jadi aku mohon jangan pernah ambil Kenzo dari pelukanku, ujar Yola sembari menangkupkan kedua tangannya memohon pada Rafael. Rafael menggenggam tangan Yola, dia terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh ibu dari putranya itu. Apa yang kamu katakan Yol? Aku tidak pernah bermaksud memisahkan kamu dari putra kita. Aku ingin sekali membahagiakan kalian berdua, dan juga ingin sekali memberikan keluarga yang lengkap untuk Kenzo. Jadi aku mohon pikirkan baik-baik, aku ingin menikahi kamu agar bisa membahagiakan dan melindungi kalian berdua, ujar Rafael yang membuat Yola langsung menarik kedua tangannya. Maaf sekali Tuan, aku masih belum memikirkan untuk menikah, aku masih ingin menata hidup, cukup bertanggung jawab saja pada Kenzo. Sayangi dia dan berikan kasih sayangmu sebagai seorang ayah, itu saja sudah cukup. Aku tidak mau yang lainnya, ujar Yola yang membuat Rafael menghela nafas kasar. Dia tahu wanita di hadapannya ini sangat keras kepala, sepertinya dia butuh waktu dan kesabaran ekstra. 143.
untuk meluluhkan hati Yola. Baiklah kalau itu keputusan kamu Yol, tapi aku akan menunggu sampai kamu mau menerima aku. Bagaimanapun kita harus menikah demi kebahagiaan Kenzo. Aku juga ingin menebus waktuku yang terbuang selama ini, aku inginkan merasa bahagia dan bangga memiliki papa seperti aku, walaupun semuanya sedikit terlambat, ujar Rafael sembari menghela nafas kasar. Rafael tidak bisa memaksakan kehendaknya pada Yola, Yola wanita yang kuat. Dia harus bisa mengambil hatinya kalau ingin mendapatkan kepercayaannya. Aku akan membelikan apartemen untuk kalian di sini, agar aku bisa dekat dengan Kenzo dan bertemu setiap hari, ujar Rafael yang membuat Yola terdiam. Dia tidak berani berkata tidak, dia tahu Rafael melakukan semuanya untuk putra mereka. Beberapa saat kemudian Rafael dan Yola dikejutkan oleh suara seseorang. Ayo kita sarapan dulu Yol, Pak Rafael, setelah itu kalian bisa ngobrol lagi. Aku tahu kalian juga belum sarapan, ujar Nadia sedangkan Galaksi Damar, Kenzo dan Rere sudah duduk di kursi meja makan menunggu Yola dan Rafael. Terima kasih Nona Nadia, maaf karena sudah merepotkan Anda, ujar Rafael yang merasa sedikit sungkan. Tidak perlu sungkan Pak Rafael, saya dan Yola sudah seperti saudara kandung. Dan saya ikut bahagia karena kalian sudah dipertemukan kembali. Ayo yang lainnya sedang menunggu di meja makan, ajak Nadia yang diangguki Rafael dan Yola. Mereka bertiga berjalan menyusul Galaksi dan yang lainnya yang sudah menunggu mereka untuk sarapan bersama. Papa, Mama. Kenzo pengen makan disuapin Mama sama Papa, ujar pria kecil itu saat melihat penampakan Papa dan Mamanya yang berjalan ke arahnya. Oke boy, kali ini biar Papa saja yang nyuapin kamu. Kalau Mama kamu kan sudah sering, jadi sekarang giliran Papa, ujar Rafael yang sekarang duduk di samping putranya itu. Rafael tidak henti-hentinya menatap wajah sang putra yang fotokopi dari dirinya itu. Tidak dipungkiri dia merasa bangga karena sudah memiliki putra sebesar itu. Dia merasa bahagia sekaligus sedih karena melewatkan tumbuh kembang putranya selama ini. Rafael juga merasa berdosa pada Yola karena dia berjuang sendiri mempertahankan dan membesarkan putranya tanpa dukungan siapapun. Tapi Rafael sangat bangga pada Yola karena putranya lahir dari rahim seorang wanita yang tangguh dan kuat. Gue jadi ngiri sama si Rafael, tahu-tahu dia sudah jadi ayah, gumam Damar yang bisa didengar oleh Galaksi dan Rere. Berarti benih lu kurang premium Mar, buktinya si Rafael cuma nanam satu kali udah tumbuh dan panen. Nah lu yang nanam di banyak ladang masak satu pun sampai sekarang nggak ada yang tumbuh. Ujar Galaksi sembari menutup mulutnya menahan tawa. Sedangkan Damar mendelikan matanya mendengar ucapan Galaksi. Dasar mulut ember. Lu benar-benar mau menjatuhkan gue di depan Rere ya Laks. Awas aja kalau sampai gue bales. Kalau lu terus nyerocos kayak gini, gue bakalan buat jandanya Gilang Arisandi ilfel sama lu. Bisik Damar yang membuat Galaksi menelan ludahnya kasar. Oke, gue nggak ember lagi, ujar Galaksi sembari nyengir kuda menatap Damar yang sudah bersungut. Sungut. 144. Di rumah kediaman utama almarhum Tuan Gilang. Setelah 7 hari meninggalnya Tuan Gilang, dan Nadia memutuskan untuk tinggal di apartemen. Pak Adam disibukkan dengan banyaknya hadiah-hadiah dan kartu ucapan yang dikirimkan pada Nadia. Hadiah-hadiah itu dikirim oleh beberapa CEO perusahaan yang dengan terang-terangan ingin mendekati Nadia. Mau kita apakan hadiah-hadiah ini Pak Adam? Tanya Pak Satpam yang baru saja membantu Pak Adam memasukkan kotak-kotak hadiah dan bunga ke dalam rumah. Untuk kotak-kotaknya kita taruh di dalam kamar nyonya saja Pak Tarmin, kalau bunganya kasihkan sama pelayan. Nanti kalau nyonya Nadia datang ke sini, kita tunjukkan sama dia. Ternyata ada baiknya juga nyonya tinggal di apartemen,
Jadi dia tidak harus pusing melihat ini semua, ujar Pak Adam sembari mengangkat kardus yang cukup besar. Entah di dalam kardus itu isinya apa, yang penting mereka memasukkan semua hadiah-hadiah itu ke dalam kamar Nadia. Sepertinya orang-orang yang mengirim hadiah ini benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan Pak Adam, mereka tahu Nyonya adalah janda kaya raya. Jadi mereka mencari peruntungan untuk mendekati Nyonya, ujar Pak Tarmin salah satu satpam di rumah itu. Kamu benar Pak Tarmin, selain muda dan cantik. Nyonya sekarang adalah janda miliarder, jadi siapa yang tidak mau memperistri wanita cantik dan kaya seperti Nyonya. Nyonya tidak perlu diberitahu tentang hadiah-hadiah ini, supaya tidak menambah beban pikirannya, ujar Pak Adam yang dianggupi oleh Pak Tarmin. Sedangkan di luar gerbang rumah peninggalan Tuan Gilang Arisandi, sebuah mobil hitam sudah terparkir di sana dari kemarin. Orang di dalamnya mengawasi rumah itu. Halo Tuan, sapa seorang pria yang ada di dalam mobil pada orang di seberang. Kenapa pekerjaanmu tidak becus dari kemarin? Apa saja yang kamu lakukan di sana? Apa kamu sedang bermalas-malasan? Tanya pria di seberang yang tidak lain adalah Ferdi. Saya belum mendapatkan hasil Tuan, sepertinya wanita yang ada maksud tidak pernah keluar rumah sejak kemarin. Mungkin saja dia masih berkabung karena kematian suaminya, ujar anak buah Ferdi yang memang tidak melihat satu mobil pun keluar dari gerbang rumah besar itu.